Tidak, jangan bunuh temanku. Ucapku lalu melemparkan vas bunga yang ada di dekatku. Cetar! Vas bunga itu pecah tepat mengenai wajah Pak Parjo, membuatnya tersungkur dan mengucurkan darah dari dahinya. Franda! Franda! Lari, Franda! Ucapku yang melihat Franda yang terpaku. Seketika Franda tersadar, lalu bangkit mendekatiku. Oh tidak, kita memang akan berakhir di sini, ucap Franda setiba di dekatku. Dah, kenapa dah? Tanyaku. Di belakangmu, Me, jawabnya sambil memancungkan mulutnya. Ya Tuhan, ucapku setelah memalingkan wajahku. Di sana terlihat puluhan potong tangan, dan sosok wanita menyeramkan sudah berada sangat dekat denganku. Pelan-pelan aku mundur, tapi mataku tetap sigap, melirik ke belakangku, karena di sana ada Pak Parjo yang juga berniat membunuhku. Tiba-tiba Pak Parjo kembali tertawa dengan lantang, hingga membuat aku dan Franda terkejut. Kalian mencoba melawanku. Itu tidak ada gunanya, karena kalian akan tetap mati di tempat ini dan menjadi tumbal yang terakhir. Ucap Pak Parjo, seakan ia telah menang. Tidak, tidak, jangan. Aku mohon Pak, biarkan kami tetap hidup. Hidup? Kalian ingin hidup? Sementara anakku tetap terbaring tidak bernyawa. Tidak semudah itu. Kalian harus tetap menjadi tumbal terakhirku. Karena dengan membunuh kalian, maka aku akan mendapatkan kembali putriku. Lolita, ayah akan mengembalikanmu, nak, ucap Pak Parjo yang mulai bergerak maju mendekati kami dengan celuritnya. Franda beserta Pak Parjo terpental. Kau, ucap Pak Parjo terkejut setelah melihat seorang wanita tua berdiri di hadapannya. Nenek, ucapku yang melihat sosok nenekku tiba-tiba muncul di hadapanku. Sudah cukup, hentikan semua perbuatan kejimu. Sudah begitu banyak orang tidak bersalah kau habisi nyawanya, termasuk diriku, tutur nenek Meisha. Orang tua, bukannya kau sudah mati? Kau harus ingat saat aku menghabisi nyawamu. Sekarang kau berlagak layaknya pahlawan. Ini sangatlah lucu, tapi setidaknya kau pantas berada di sini untuk menyaksikan kematian cucumu. Tegas Pak Parjo yang sudah benar-benar kesetanan. Secepat kilat Pak Parjo mendekatiku dan Franda. Mataku terbelalak melihat ujung celurit yang mengarah semakin mendekatiku. Tidak, teriakku. Cas! Erang Pak Parjo tersungkur di lantai bersama kedua tombak yang menancap di kedua lengannya. Nenek, ucapku tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan arwah nenekku. Mei, ia pantas mendapatkan itu karena ia sudah bersekutu dengan iblis, dan sekarang pikirannya pun sudah dikuasai sepenuhnya oleh iblis sejak kematian putri tunggalnya yang menjadi tumbal iblis yang ia puja itu. Jelas Nenek Mary. Tidak, aku masih tidak mengerti dengan semua ini, kataku kebingungan. Baiklah, kau akan benar-benar mengetahuinya, jawab Nenek Mary yang mengarahkan telapak tangannya ke arahku. Seketika cahaya yang benar-benar menyilaukan keluar dari telapak tangan itu, membuat aku tidak kuasa membuka mataku. Aku menutup mataku dan memalingkan wajahku. Akan tetapi, saat aku membuka mataku,
Di mana aku? Ucapku terkejut, yang melihat aku tidak lagi berada di villa. Mataku terus memperhatikan sekeliling tempat di mana aku berada sekarang. Mataku tiba-tiba berhenti, tepat menatap ke sebuah pohon yang berdekatan. Pohon itu, ucapku dalam hati, melihat kedua pohon beringin besar yang berdekatan. Terlihat seseorang mendekati pohon itu. Aku terus memperhatikan orang itu, hingga aku terkejut setelah mengetahui orang itu ternyata adalah Pak Parjo. Bah, berikan aku kekayaan dan kesaktian, bah. Aku tidak sanggup lagi jika terus-terus hidup seperti ini, yang selalu disiksa, dihina dan juga dikucilkan, ucap Pak Parjo yang berjongkok di bawah pohon beringin besar. Tiba-tiba muncul gumpalan asap keluar dari akar pohon beringin tersebut. Perlahan asap itu menggumpal hingga membentuk sesuatu, seperti wajah seseorang. Apa yang kau inginkan? Suara dari gumpalan asap itu. Saya hanya ingin Bah memberikan saya kekayaan dan kesaktian, Bah, ujar Pak Parjo. Itu mudah, tapi apa yang akan aku dapatkan darimu? Gumpalan asap itu balik bertanya. Apapun itu akan saya penuhi, Bah, asalkan saya mendapatkan semua keinginan saya dan segera mengakhiri penderitaan hidup yang menyakitkan ini, tegas Pak Parjo. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku akan mengabulkan semua keinginanmu, tapi dengan satu syarat, ucap gumpalan asap itu. Apa itu, Mbah? Tanya Pak Parjo yang masih berlutut sambil menundukkan kepalanya. Setiap bulan Desember, kau harus menyediakan aku tumbal, kata gumpalan asap itu. Tumbal? Jawab Pak Parjo. Ya, kau harus memberikan darah seseorang kepadaku, jelas gumpalan asap itu. Darah? Maksudnya apa, Mbah? Tanya Pak Parjo kebingungan. Kau harus terlebih dulu mengantarkan darah seseorang yang akan kau jadikan persembahan kepadaku, ucap gumpalan asap itu. Caranya bagaimana, Mbah? Pak Parjo kembali bertanya. Jika kau meniatkan seseorang yang akan kau jadikan tumbal, maka kau harus mendapatkan darahnya terlebih dahulu. Walaupun hanya satu tetes, kau akan aku berikan berupa kain putih. Kain itulah yang akan menandai darah seseorang yang akan kau persembahkan. Setelah itu, kau kembali lagi ke sini. Lalu bakarlah kain yang sudah dipercak darah seseorang bersama 7 helai bunga Kamboja tepat di bawah lubang yang ada di depanmu, jelas gumpalan asap itu. Setelah itu apa lagi yang harus aku lakukan, Mbah? Tanya Pak Parjo. Kembalilah ke rumahmu, maka kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, ucap gumpalan asap itu. Baik, Mbah, saya akan menuruti semua yang telah dikatakan, Mbah, jawab Pak Parjo. Kemudian pamit lalu pergi dari pohon beringin itu. Sesampainya di rumah, Pak Parjo bertingkah tidak karuan. Yang ada di pikirannya hanyalah kata-kata dari penghuni pohon beringin tadi. Berkali-kali Ismi istri Parjo bertanya kepadanya, namun dihiraukan. Hingga akhirnya Pak Parjo memikirkan sesuatu, lalu mendekati sang istri. Bu, Bapak boleh minta bantuan Ibu? Tanya Pak Parjo. Bantuan apa, Pak? Tanya balik sang istri. Bapak boleh minta darah Ibu sedikit tidak, Bu? Tanya Pak Parjo dengan nada merayu. Hah? Buat apa, Pak? Tanya sang istri keheranan. Tidak buat apa-apa, Bu,
Jawab Pak Parjo. Tapi Pak, ibu harus tahu dulu, untuk apa darah itu? Tanya sang istri yang mulai curiga. Ah, sudah jangan banyak bicara. Cepat bagi sedikit darahnya, bentak Pak Parjo, lalu menyayat jari telunjuk sang istri. Entah apa yang merasuki pikiran Pak Parjo, hingga ia nekat melakukan semua itu. Setelah Pak Parjo menyayat jari sang istri, ia kembali lagi ke tempat di mana pohon beringin yang telah menjadi sekutunya, dengan membawa sehelai kain putih yang sudah ternodai dengan darah sang istri. Setibanya di sana, Pak Parjo segera membakar kain itu di tempat yang pernah dikatakan penunggu pohon beringin itu. Namun tiba-tiba saja keluar asap hitam dari akar pohon beringin itu, yang kemudian menggumpal menjelma menjadi sosok besar setinggi pohon beringin. Hahaha, kau sudah melakukan seperti apa yang aku suruh, maka kau akan segera mendapatkan semua yang kau mau. Ucap gumpalan asap menjelma menjadi sosok besar yang menakutkan. Terima kasih, Mbah, ucap Pak Parjo yang berjongkok dengan kepala tertunduk. Kembalilah dan nikmatilah kehidupanmu. Sementara di rumah Pak Parjo, sang istri sedang menyiapkan makan malamnya. Ia dibantu putri tunggalnya, yaitu Lolita, yang baru berumur 7 tahun. Tapi malam itu sangatlah berbeda bagi Ismi. Perasaannya yang dari sore tadi merasa tidak enak terjawab setelah sosok makhluk besar menyeramkan tiba-tiba muncul di hadapannya. Ismi berteriak histeris melihat sosok yang sangat menakutkan. Kau telah menjadi persembahan bagiku. Sekarang nyawamu adalah milikku, ucap sosok bertubuh besar itu. Kemudian menancapkan tangannya tepat ke dada sang istri dari Parjo. Erangan terakhir dari Ismi sebelum akhirnya tumbang tidak bernyawa. Ibu, ibu, teriak Lolita yang menyaksikan kejadian itu dan melihat tubuh ibunya tergeletak tidak bernyawa lagi dengan lubang besar di dadanya. Tawa dari sosok itu membuat Lolita tertunduk lemas dan tubuhnya gemetar sambil memeluk lututnya dengan kedua tangannya. Ibu, jangan tinggalkan aku, Bu, ucap Lolita memandangi jasad ibunya yang mengenaskan. Sementara sosok itu perlahan-lahan menghilang dari kediaman Parjo. Sementara Parjo saat itu masih berjalan menuju rumahnya yang sudah terlihat dari matanya. Dengan wajah yang terlihat senang, Pak Parjo mempercepat langkahnya sambil senyum-senyum sendiri. Akan tetapi, ia benar-benar shock setelah masuk ke dalam kediamannya. Terlihat sang istri tergeletak berlumuran dengan darah. Bu, ucap Pak Parjo terkejut dan segera mendekati istrinya. Bu, siapa yang melakukan semua ini, Bu? Ucap Pak Parjo sambil menangis sejadi-jadinya di hadapan jasad sang istri. Bu, bangun, Bu, bangun. Jawab pertanyaan Bapak, Bu, ucap Parjo sambil mengguncang-guncang jasad istrinya. Sementara Lolita masih duduk di sudut rumahnya. Bibirnya yang gemetar dan matanya yang seakan menunjukkan ketakutan yang teramat sangat. Lolita, ucap Pak Parjo yang melihat putri tunggalnya itu, seakan ketakutan, sedang ketakutan. Nak, apa yang sebenarnya terjadi, Nak? Tanya Pak Parjo. Seketika Lolita merangkul sang ayah. Pak, Lolita takut, Pak. Raksasa itu telah membunuh ibu. Lolita takut, Pak, kalau raksasa itu akan kembali dan membunuh Lolita, ucapnya kepada sang ayah. Mendengar hal itu, hati Parjo seakan telah pecah dan sepintas di pikirannya.
Pasti dia yang melakukannya. Berarti aku telah menjadikan istriku sebagai tumbalnya. Tidak, tidak nak. Kau tidak akan apa-apa, karena Bapak akan selalu menjagamu, ucap Pak Parjo sambil mengelus-ngelus kepala anaknya. Setelah Lolita sudah merasa tenang, barulah Pak Parjo mengajak Lolita untuk mengabarkan kematian istrinya. Warga di desanya benar-benar terkejut dengan kematian istri Parjo, apalagi setelah melihat jasad Ismi. Banyak warga yang berbisik-bisik setelah melihat jasad Ismi yang sangat mengenaskan. Ada juga warga yang menuduh bahwa semua itu adalah perbuatan Pak Parjo. Tapi Lolita menjelaskan semuanya, membuat semua warga tercengang setelah mendengar penuturan dari Lolita. Warga desa pun percaya, karena tidak mungkin anak seumuran Lolita berbohong. Akhirnya jasad Ismi pun dikebumikan. Sejak kematian Ismi yang misterius dan mengerikan, semua warga desa menjadi takut kalau nantinya ia juga akan menjadi korban selanjutnya. Sementara Pak Parjo mulai merasakan kehidupan barunya setelah kematian istrinya. Ia merasa memiliki kekuatan layaknya seorang dukun, dan kekayaan pun dengan mudahnya ia dapatkan, hingga ia mengajak putri kesayangannya untuk meninggalkan desa dan memulai hidup yang baru, yang jauh lebih mapan, di padatnya ibu kota. 1 tahun pun berlalu. Kini Pak Parjo kembali dituntut oleh penghuni pohon beringin itu. Ia datang dan akan menagih perjanjian kepada Pak Parjo melalui alam bawah sadar Pak Parjo. Tidak, ucap Pak Parjo yang baru saja terbangun dari mimpinya. Tepat pada pukul 12 malam. Pak Parjo ternganga. Nafasnya tidak beraturan. Ia duduk di atas tempat tidurnya. Pandangan mata Pak Parjo langsung mengarah ke sebuah tembok yang di sana berada sebuah kalender. Desember, ucapnya yang menyadari bahwa November telah berakhir. Ini artinya ia kembali meminta tumbal. Tapi siapa? Siapa yang harus aku berikan kepadanya? Ucap Pak Parjo yang berbicara sendiri. Tiba-tiba ia berpikir sesuatu. Ya, dialah yang pantas aku jadikan tumbal, ucap Pak Parjo dengan senyum liciknya. Pemikiran licik dari seorang Pak Parjo untuk menjadikan salah satu rekan kerjanya untuk dijadikan tumbal. Keesokan harinya, Pak Parjo telah mempersiapkan semua keperluan yang akan ia gunakan setelah menghubungi si Jagat, rekan kerjanya yang akan ia jadikan tumbal kedua. Singkat cerita, Pak Parjo kini telah mendapatkan darah dari Jagat dengan cara liciknya. Dan kini ia sudah berada di pohon beringin dan segera berniat melakukan ritual. Seketika gumpalan asap hitam keluar dari akar pohon beringin. Bagus, kau telah melakukan apa yang sudah dijanjikan. Tugasmu selesai. Seterusnya, aku yang akan menghabisi nyawanya, ucap gumpalan asap hitam itu. Kini Pak Parjo semakin mendapatkan kekayaan yang berlimpah, hingga kini ia sudah memiliki satu perusahaan yang cukup besar. Akan tetapi, Pak Parjo lupa dengan semua janji-janjinya, bahkan kepada putri tunggalnya sendiri, karena terlalu sibuk mengurus perusahaannya. 1 tahun pun berlalu, dan kini Desember telah memasuki hari pertama. Tapi anehnya, Pak Parjo tidak mendapatkan mimpi atau peringatan dari iblis sekutunya. Itu membuat Pak Parjo merasa aman. Pak Parjo menganggap kalau semua itu sudah berakhir. Akan tetapi, itu tidak seperti yang ia kira. Ternyata iblis penunggu pohon beringin itu sudah merencanakan semuanya.
Pak Parjo hanyalah boneka yang akan dijadikan alat bagi penunggu pohon beringin itu untuk terus mendapatkan keinginannya. Tiba-tiba sosok menyeramkan itu muncul di hadapan Lolita, membuat Lolita terkejut dan ketakutan, sekaligus teringat akan kejadian 2 tahun silam. Lolita menjerit histeris. "Pergi, aku mohon pergi. Jangan kau bunuh aku. Kau telah membunuh ibuku," ucap Lolita meronta. "Setelah ibumu, kini kaulah yang akan menjadi tumbal selanjutnya," ujar sosok itu. "Apa? Tumbal?" ucap Lolita tidak percaya. "Kau akan mati, gadis kecil. Itu semua sudah menjadi takdirmu setelah ayahmu mengikat satu janji kepadaku," tegas sosok itu. Mendengar penuturan itu, hati Lolita seakan buyar karena ayahnya begitu tega melakukan semuanya hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi kini Lolita tidak dibunuh di tempat, melainkan dibawa sosok itu ke tempat singgasananya. Sebelum akhirnya jantung Lolita menjadi santapan bagi penghuni pohon beringin itu. Sementara Pak Parjo, setelah sibuk beraktivitas di perusahaannya, kini Pak Parjo telah pulang ke rumahnya. Tiba-tiba saja ia teringat akan putrinya. "Lolita, mungkin kini dia sudah tidur," ucap Pak Parjo yang melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun kali ini, Pak Parjo berbeda dari sebelumnya. Ia memilih untuk melihat putrinya yang tidak seperti biasanya. Setibanya di kamar Lolita, Pak Parjo menjerit histeris. "Lolita!" ucapnya yang melihat kamar yang berantakan dan daun-daun yang berserakan. Tiba-tiba muncul sosok bertubuh besar. "Kau?" ucap Pak Parjo terkejut. "Parjo, kau telah melalaikan perjanjian kita, dan kini kau mendapatkan balasannya. Jika kau ingin putrimu kembali, kau harus menyediakanku 7.777 nyawa manusia yang harus kau bunuh di singgasanaku," ucap sosok itu. "Apa?" Parjo sangat terkejut mendengar penuturan dari sosok itu. "Kau bisa saja tidak melakukan itu, tapi kau akan kehilangan putri kesayanganmu, Parjo," tegas sosok itu. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti putriku. Baiklah, aku akan melakukan semua itu," ucap Pak Parjo dengan terpaksa. Sejak saat itu, Pak Parjo seakan menjadi tidak karuan, bahkan seperti orang gila. Sampai-sampai perusahaannya kini telah terbengkalai. Ia kini hanya sibuk mengurusi vilanya, yang sebenarnya itu adalah kedua pohon beringin yang menjelma menjadi villa. Perlahan-lahan Pak Parjo melakukan aksinya. Setiap pengunjung yang datang ke villa itu, di setiap bulan Desember, Pak Parjo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan sadisnya, Pak Parjo membunuh pengunjung yang datang ke tempat itu. Tahun berganti tahun, Pak Parjo masih terus melakukan aksinya, hingga akhirnya tidak ada lagi yang mengunjungi villa itu, karena orang-orang telah takut setelah mendapatkan kabar bahwa villa itu selalu memakan korban. Entah siapa yang melakukan, semua orang tidak pernah mengetahuinya, bahkan pihak kepolisian sekalipun. Karena itulah Pak Parjo menjual villa itu pada Nenek Mary. Ternyata rencananya pun berhasil. Nenek Mary bisa dijadikannya perantara, dan kini Pak Parjo membuat suatu villa
yang tidak jauh dari villa jelmaan pohon beringin itu. Sukses rencana busuknya itu berjalan dengan mulus. Banyak pengunjung yang datang menginap di villa barunya, yang juga telah dipersembahkannya untuk penunggu pohon beringin itu. Pak Parjo mulai melakukan aksinya, membunuh setiap pengunjung yang ada di sana dengan sangat sadis. Hingga pada tanggal 12 Desember tahun 1995, villa itu ditutup oleh pihak kepolisian. Pak Parjo juga sempat digiring oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan, namun tidak ada bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Pak Parjo akhirnya dibebaskan, dan kini ia kembali lagi ke villa Nenek Mary untuk melakukan aksinya. Tapi kini ia menawarkan dirinya menjadi pengurus villa itu. Nenek Mary sudah mempercayai dan mengizinkan Pak Parjo bekerja dengannya. Tapi Pak Parjo tidak tinggal di villa itu, melainkan ia tinggal di sebuah gubuk yang dibangunnya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, Pak Parjo terus melakukan aksinya tanpa sepengetahuan Nenek Mary, yang saat itu tidak berdiam di villa itu. Karena villa itu selalu menelan korban, maka lama-kelamaan villa itu kembali sepi. Hingga akhirnya Nenek Mary menetap di villa itu. Sejak kehadiran Nenek Mary, Pak Parjo tidak lagi leluasa melakukan aksinya. Namun usahanya kini sudah di depan mata. Sejak kehadiran anak dan cucu dari Nenek Mary, juga sahabat dari anak Nenek Mary juga membawa keluarganya. Ini saatnya aku menghabisi mereka semua, ucap Pak Parjo yang memandangi lukisan putrinya Lolita. Akan tetapi kali ini ia tidak mampu melakukan aksinya seperti biasanya. Mungkin Dewi Fortuna masih melindungi orang yang akan dikorbankannya. Sampai mereka pun kembali, Pak Parjo juga tidak mampu membunuh mereka. Kau benar-benar bodoh, ucap sosok bertubuh besar yang tiba-tiba muncul di hadapan Pak Parjo. Bah, ucap Pak Parjo terkejut. Bodoh, kau benar-benar bodoh. Apa kau ingin putrimu mati? Tanya sosok itu. Maaf, Bah, tapi anehnya aku seakan tidak bisa melakukannya, Bah, ucap Pak Parjo. Itu artinya kau ingin menyerahkan nyawa putrimu, ucap sosok itu yang memperlihatkan sosok putrinya yang sedang meronta-ronta sambil berteriak menyebut-nyebut nama ayahnya. Bapak, tolong Pak, tolong aku Pak. Tapi itu sebenarnya bukanlah Lolita. Itu hanya tipu daya dari sosok penunggu pohon beringin itu. Lolita sesungguhnya sudah lama mati. Tidak, jangan sakiti anakku, kata Pak Parjo memohon. Wah, kalau begitu kau harus menyediakanku tumbal, karena tidak lama lagi bulan ini akan berakhir, ucap sosok itu. Baik, Mbak. Malam ini juga aku akan menghabisi nyawanya, ucap Pak Parjo dengan raut wajah yang penuh amarah. Bagus, aku akan membantumu, kata sosok itu, kemudian menghilang. Malam pun telah tiba. Kini Pak Parjo bersiap dengan semua peralatannya untuk melakukan aksinya. Tapi kali ini ia tidak sendirian. Ia dibantu oleh beberapa makhluk jelmaan yang dibuat oleh penunggu pohon beringin tersebut. Berbagai macam sosok menyeramkan hadir bersama Pak Parjo. Mulai dari potongan-potongan tangan, tengkorak, sosok wanita menyeramkan
hingga sosok-sosok yang telah ia bunuh juga turut serta membantu aksinya. Selangkah demi selangkah, Pak Parjo berjalan menuju villa kediaman Nenek Mary, berniat untuk membunuhnya. Jerit Nenek Mary yang melihat sosok wanita berbaring di samping ranjangnya. Dengan cepat Nenek Mary keluar dari kamarnya. Meski usianya sudah tidak muda lagi, akan tetapi saat ia telah keluar dari kamarnya, ia kembali menjerit karena melihat puluhan potongan tangan yang sudah membanjiri ruang tengahnya. Nenek Mary mencoba mencari jalan lain, namun sosok-sosok yang sangat menyeramkan itu, dengan lubang di dada mereka yang mengeluarkan darah, kini telah berada dekat dengannya. Tidak, aku tidak percaya ini, ucap Nenek Mary yang perlahan-lahan berjalan mundur. Brak! Nenek Mary menggelinding di tangga hingga jatuh ke lantai bawah. Seketika potongan-potongan tangan itu menggerogoti tubuhnya. Kuku tajam dari potongan tangan itu mengoyak-ngoyak tubuh Nenek Mary, membuatnya menggerang kesakitan. Tiba-tiba saja suara itu terdengar di telinganya. Ia langsung memalingkan wajahnya ke arah suara yang didengarnya. Parjo, ucap Nenek Mary, terkejut melihat sosok Parjo yang berdiri di hadapannya dengan celurit yang mengkilap. Sudah saatnya kau mati, orang tua, ucap Pak Parjo yang melayangkan celuritnya ke arah Nenek Mary. Tidak, jangan, ucap Nenek Mary yang tidak selesai. Tras! Erang Nenek Mary yang dadanya telah tertembus celurit Parjo. Parjo, kau! Setelah membunuh Nenek Mary, kini Pak Parjo hanya membutuhkan 7 nyawa lagi. Akan tetapi, semua itu tidaklah mudah, karena tidak pernah lagi ada yang datang ke villa itu. Setiap hari Pak Parjo memandangi lukisan putrinya, diiringi air matanya, dan selalu mengatakan, "Nak, Bapak akan segera menjemputmu." Sejak dibunuh Pak Parjo, keluarga besar Nenek Mary tidak pernah mengetahui keberadaannya sampai saat ini. Manusia bodoh, begitu mudahnya aku memperalatmu ketika kau berhasil membunuh 7.777 nyawa, maka aku akan mendapatkan wujud sempurnaku. Kau tidak akan lagi aku gunakan, dan kau akan segera bertemu dengan putrimu. Ucap iblis penghuni pohon beringin itu yang memandangi kerangka milik Lolita yang berada di kamar nomor 7. Apa? Jadi selama ini Pak Parjo yang melakukan perbuatan keji itu, bahkan terhadap nenekku? Ucapku yang baru saja keluar dari alam masa lalu. Tidak, aku tidak terima ini. Kau sangatlah kejam, Parjo. Aku akan membalas semua perbuatanmu. Kau harus mati, ucap Mesya membentak dengan raut wajah yang penuh amarah. Ia bergegas mengambil sebuah pisau, kemudian mendekati Pak Parjo. Akan tetapi, baru beberapa langkah saja, ia menghentikan langkahnya. Nenek, ucapku yang melihat nenekku yang tiba-tiba saja sudah berada di depannya. Mei, kau tidak harus membunuh dirinya. Walau bagaimanapun, ia juga menjadi korban. Ada baiknya jika kau menyadarkannya, tegas Nenek Mary. Tapi Nek, dia sudah membunuh banyak orang. Bahkan ia juga sudah membunuh nenek, jawabku pada Nenek Mary.
Tidak, Me. Mungkin itu sudah menjadi takdir nenek. Kau harus tahu, keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan, karena dendam bukanlah satu penyelesaian, melainkan awal dari permusuhan yang tidak akan kunjung usai. Tegas nenek Mary lagi. Mendengar itu hatiku benar-benar tersentuh. Dengan mata yang berkaca-kaca, aku berkata, Nek, sungguh mulia hatimu, Nek. Jadi sekarang apa yang harus aku lakukan? Tanya aku. Cepat, kau bawa keluar kerangka Lolita yang berada di nomor 7. Mungkin dengan cara itu, ia bisa tersadar dari pengaruh iblis itu. Jelas nenek Mary. Mendengar penuturan dari nenek, aku bergegas menuju lantai atas, berniat menuju ke kamar nomor 7. Akan tetapi, tidak semudah yang aku bayangkan. Seketika sosok-sosok yang sangat menyeramkan muncul menghalangi laju dariku. Aku menjerit saat kakiku dipegang sosok wanita tua dengan muka yang sangat menyeramkan dan kedua taringnya yang panjang, bersiap untuk menerjang. "Mei," ucap Franda yang menyaksikan itu. Namun Franda tidak bisa bergerak, seakan ada sesuatu yang menggantungi tubuhnya. Sementara aku semakin menjerit sejadi-jadinya, karena sosok perempuan itu sudah bersiap menggigit kakiku. Tapi tiba-tiba saja, muncullah sosok Ola, tepat di hadapanku. Itu membuatku semakin ketakutan, melihat sosok Ola yang tidak berkepala. Sosok Ola mulai berjalan mendekatiku. Tidak, aku mohon. Jangan, Bu. Aku menghentikan kata-kataku setelah Ola melewati tubuhku. Ternyata sosok Ola muncul berniat menolong sahabatnya. Terlihat sosok Ola yang tanpa kepala menarik-narik sosok yang dari tadi memegangi kakiku. Tidak berselang lama, kakiku terlepas dari cengkeraman sosok itu. Aku melanjutkan langkahku menuju ke kamar nomor 7. Akan tetapi, saat aku baru saja sampai di lantai atas, "Ya Tuhan, tolong aku," ucapku yang melihat potongan tangan sudah menunggunya. Dan kini potongan tangan itu merayap mendekatiku. Aku memalingkan wajahku. Dilihatnya potongan tangan itu yang ternyata menancapkan kukunya tepat di pundakku. Dengan sekuat tenaga, aku mencoba melepaskan cengkeraman itu. Namun sayang cengkeraman itu jauh lebih kuat. "Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini," ucapku berdoa. Tiba-tiba saja potongan yang melekat di pundakku seketika menghilang. "Aduh," ucapku sambil memegangi pundakku yang berdarah. Sepintas di pikiranku, mungkin Tuhan mendengar doaku. Tapi tiba-tiba saja, suara yang tidak asing lagi bagiku terdengar di telingaku. Segera aku menoleh ke belakang. "Reno," ucapku terkejut melihat sosok Reno berdiri di belakangku. "Mei, aku akan melindungimu, Mei," ucap sosok Reno, lalu berjalan di depanku. Tanpa banyak bertanya, aku mengikuti sosok Reno dari belakang. Meski jantungku serasa ingin meledak, karena aku menginjaki darah Reno yang keluar dari lubang dadanya. Sementara di lantai bawah, Parjo tertawa dengan lantang sambil bangkit dan mencabut kedua tombak yang menancap di tubuhnya. Kini ia telah berdiri kembali dengan memegang dua tombak di kedua tangannya. Parjo dengan gagahnya berkata, "Nenek tua, kata-katamu tadi sangatlah menyentuh hatiku.
Tapi semua itu hanyalah omong kosong bagiku. Jika memang seperti apa yang kau katakan, kenapa kau melukaiku dengan kedua tombak ini? Ucap Pak Parjo. Aku terpaksa melakukan itu karena kau akan membunuh cucuku. Jika aku tidak melakukan itu, mungkin sekarang cucuku sudah mati di tanganmu, jawab arwah Nenek Mary. Nenek tua, ternyata selain merangkai kata-kata, kau juga pandai bersilat lidah. Untuk kedua kalinya, kau akan menyaksikan betapa kejamnya diriku, ucap Pak Parjo, yang melemparkan salah satu tombak yang dipegangnya. Dah, ceras. Erang dari Franda yang tertancap tombak Pak Parjo hingga tembus ke belakang perutnya. Franda masih berdiri, walaupun perutnya tertancap oleh tombak. Parjo, hentikan, ucap Nenek Mary. Apa katamu? Hentikan? Itu sangatlah lucu. Aku harus menghentikan semua usahaku yang sudah di depan mata dan merelakan anakku menjadi tumbal. Tidak akan pernah, ucap Pak Parjo. Parjo, sadarlah, kau hanya diperalat oleh iblis itu. Putrimu sebenarnya sudah mati, jawab Nenek Mary. Apa katamu? Putriku sudah mati? Bong kosong, ucap Pak Parjo lagi. Parjo, percayalah, kau hanya diperalat. Arwah Nenek Mary tidak menyudahi kata-katanya, karena tiba-tiba saja arwahnya seakan terhisap. Tawa dari sosok bertubuh besar penghuni pohon beringin itu yang tiba-tiba muncul di hadapan Parjo. Sosok itu juga yang telah menghisap arwah Nenek Mary. Mbah, ucap Pak Parjo yang melihat itu. Cepat, habisi mereka jika kau ingin mendapatkan kembali putrimu, ucap sosok itu pada Parjo. Baiklah Mbah, jawab Pak Parjo dengan senyum liciknya. Pak Parjo pun berjalan mendekati Franda yang masih mengerang kesakitan. Tidak, aku mohon jangan, ucap Franda yang tidak mampu bergerak. Akan tetapi, ceras, untuk kedua kalinya, Pak Parjo menusuk perut Franda hingga tembus ke bagian belakang. Franda kemudian terguling ke lantai. Franda! Aku menjerit menyebut nama sahabatku. Setelah aku melihat Franda terguling karena tombak yang ditancapkan oleh Parjo. Cukup, hentikan semua ini. Aku mohon, ucapku yang menangis sambil membawa kerangka milik Lolita. Kau yang selanjutnya, ucap Pak Parjo, menunjukku yang berada di lantai atas. Cepat habisi gadis itu, ucap sosok bertubuh besar itu menyeru Parjo. Pak Parjo pun berjalan mendekatiku. Perlahan-lahan ia menaiki anak tangga dengan raut wajah yang penuh amarah. Ia menatap tajam ke arahku, membuatku sangat ketakutan. Pak, jangan, aku mohon sadarlah, kau hanya diperalat, putrimu sudah mati, ucapku menjelaskan. Akan tetapi, Pak Parjo seakan tidak mendengar. Malahan ia kini melemparkan celuritnya tepat ke arahku. Ceras! Lemparan celurit itu tepat mengenai tangan kiriku, membuatku melepaskan kerangka milik Lolita. Cerak! Kerangka Lolita pun berhamburan di lantai. Ucapku mencoba untuk bangkit, namun aku tidak sanggup lagi berdiri, dikarenakan kakiku kini dipenuhi potongan tangan yang menusuk-nusuki kakiku.
dengan kuku yang tajam. Aku merasa kesakitan yang luar biasa. Pak Parjo kini semakin mendekatiku, yang sudah tidak berdaya. Lalu ia mengambil kembali celuritnya, kemudian kembali melayangkan celurit itu ke arahku. Akan tetapi, usahanya kali ini telah gagal. Tiba-tiba saja, celurit yang ia pegang menghilang. "Apa?" ucap Parjo kebingungan. "Kau beraninya ikut campur dalam masalah ini," ucap sosok besar itu dengan nada yang sangat marah. Ternyata itu ulah dari sosok Reno, Ola dan juga Dewi. "Kalian," ucapku yang melihat kehadiran sosok sahabatku. Akan tetapi, mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena kekuatan iblis itu jauh lebih besar. Sekejap sosok besar penghuni pohon beringin itu menghisap arwah ketiganya. Hahaha. Parjo tertawa dengan lantang setelah menyaksikan ketiga sosok itu telah lenyap. Sementara Mesya semakin ketakutan dan merasa bahwa hidupnya akan berakhir beberapa saat lagi. Tapi sesaat sebelum Parjo hendak menusuk Mesya, tiba-tiba saja terdengar suara yang tidak asing lagi bagi Parjo. Suara itu sangatlah ia rindukan, hingga ia mengurungkan niatnya, dan kini berbalik menoleh ke arah suara tersebut. "Lolita," ucap Pak Parjo tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Iya Bapak, ini aku putrimu," jawabnya. "Sini nak, Bapak sangat merindukanmu nak," ucap Pak Parjo yang mulai menitikan air mata haru. "Aku pun demikian Pak, tapi aku tidak akan lagi pernah bisa kembali bersamamu," ucap Lolita. "Kenapa nak? Apa salah Bapak terhadapmu?" tanya Pak Parjo. "Bapak telah membunuh ibu, dan Bapak juga telah membunuhku. Hanya demi mendapatkan kenikmatan dunia, Bapak rela mengorbankan orang-orang yang menyayangi dirimu," ucap Lolita, membuat Pak Parjo benar-benar tercengang. "Nak, apa yang kau katakan? Bapak tidak mengerti," tanya Pak Parjo. "Selama ini ayah hanya dijadikan alat baginya," ucap Lolita, menunjuk ke arah sosok besar itu. "Maksud kamu nak?" tanya Pak Parjo. "Aku sudah lama mati Pak, dan ialah yang telah membunuhku. Lalu ia menahan kerangkaku agar arwahku tidak mampu bertemu denganmu," jelas Lolita. Tidak, ini tidak mungkin," ucap Pak Parjo sambil memegangi kepalanya. Pak Parjo masih tidak percaya dengan kenyataan itu. Ia kembali menanyakan kepada sosok putrinya. "Nak, apa ini benar? Apa ini benar-benar kau? Dan apa yang semua kau katakan itu benar?" "Pak, apa mataku ini tidak bisa meyakinkan semuanya?" jawab Lolita yang berlinang air mata. Pak Parjo mulai tersadar setelah menatap mata putrinya. Ia teringat saat dulu Lolita menangisi kepergian ibunya. Mata itu sama persis dan tidak pernah bisa hilang di ingatan Pak Parjo. "Nak, maafkan Bapak nak," ucap Pak Parjo yang kini berlutut di hadapan putrinya. "Pak, kata maaf memang selalu datang bersama penyesalan, dan itu juga terjadi di akhir perbuatan. Bapak tidak perlu meminta maaf, karena aku tidak pernah merasa bahwa Bapak telah bersalah kepadaku. Yang aku pinta hanyalah Bapak harus mengakhiri semua ini."
ucap Lolita. Kata-kata itu membuat hati Pak Parjo semakin hancur. Ia sangat merasa bersalah, terutama kepada anak dan juga istrinya. Membuat amarah di hatinya membludak. Pak Parjo lalu berdiri dan menatapi sosok bertubuh besar itu dengan mata yang penuh amarah. Kemudian ia berkata, "Cukup, aku akan mengakhiri semua ini," ucap Pak Parjo. "Begitu mudahnya aku memperalatmu, dan begitu mudahnya kau mempercayaiku. Hah, manusia, sebentar lagi kau akan melihat wujud asliku ketika aku membunuh dirimu. Dengan begitu, aku lebih leluasa memberdayai manusia, karena aku bisa lebih leluasa berada di dunia layaknya manusia." Hahaha, ucap sosok itu yang berbalik, kini ingin membunuh Parjo dan membiarkan Mesya tetap hidup. "Tidak semudah itu kau akan membunuhku, karena aku lebih dulu yang akan mengurungmu," ucap Pak Parjo, lalu merapal mantra. Selain mendapatkan kekayaan, Pak Parjo juga memiliki kesaktian sejak ia menyembah penunggu pohon beringin itu. Dar, dar! Tiba-tiba terjadi ledakan, membuat gumpalan asap memenuhi ruangan tersebut dan membuat sosok-sosok menyeramkan dan potongan-potongan tangan yang tadi menggerogoti kaki Mesya seketika menghilang. Perlahan asap di ruangan itu mulai pudar dan terlihat keris yang masih di sarungnya berdiri seakan menancap. Dengan cepat Pak Parjo mengambil keris itu. "Sekarang kau yang dalam masalah. Sebentar lagi kau akan terkurung di dalam keris ini," ucap Pak Parjo dengan gegahnya setelah memegang keris itu. Akan tetapi, sesaat sebelum Pak Parjo mencabut keris itu dari sarungnya, arwah Lolita dihisap oleh sosok besar itu, membuat Pak Parjo terkejut. "Lolita!" jerit Pak Parjo yang kini melupakan niatnya untuk mengurung sosok itu di dalam keris yang ia pegang. Sosok besar itu merasa berhasil dengan memberdaya Pak Parjo. Dengan cepat sosok itu mengarahkan tangannya ke jantung Pak Parjo. Tras! Jantung Pak Parjo menembus oleh tangan sosok bertubuh besar itu. Lalu ia menarik tangannya kembali dengan sangat keras, membuat jantung Pak Parjo keluar dari tubuhnya. Dan keris Pak Parjo yang ia pegang terpelanting tepat di dekat Yuga. Kini aku telah mencapai semuanya. Itu berarti sebentar lagi aku akan mendapatkan wujud sempurnaku, ucap sosok itu dengan tawa kemenangannya setelah membunuh Pak Parjo. Akan tetapi, sosok itu tidak kunjung mendapatkan wujud yang ia inginkan. "Kenapa? Apalagi yang kurang?" ucap sosok itu. Ia lalu melihat ke arah lubang di tubuh Parjo. "Apa? Dia bukan yang terakhir?" ucap sosok itu, menyadari bahwa Parjo bukanlah tumbal terakhir karena tidak ada tanda di dadanya. "Kalau begitu, aku akan mengakhiri semuanya dengan membunuhmu," ucap sosok itu yang menuju Mesya yang sudah tergeletak tidak berdaya. "Tidak, aku mohon jangan. Biarkan aku tetap hidup," ucap Mesya diiringi air matanya. Kau akan menjadi tumbal terakhir. Dengan begitu, aku akan mendapatkan apa yang aku inginkan," ucap sosok itu yang perlahan-lahan mendekati Mesya. "Tidak, aku mohon jangan lakukan itu. Aku mohon jangan bunuh aku," ucap Mesya memohon. Akan tetapi,
Sosok itu tidak akan pernah mendengarkan, apalagi berbelas kasih. Sosok itu pun kini sudah berdiri di hadapan Mesya. Ia tertawa, menatap tubuh Mesya yang tidak berdaya. "Aku mohon, jangan bunuh aku." Mesya kembali memohon. "Sebentar lagi kau akan mati, manusia. Ucapkan kata terakhirmu," ujar sosok itu, mengarahkan tangannya ke jantung Mesya. "Selamat tinggal." Tiba-tiba saja, suara itu mengejutkan. "Apa?" ucap sosok itu tidak percaya, melihat Hyuga yang ternyata masih hidup, dan kini berdiri sambil memegang keris yang sudah ia buka dari sarungnya. Psh, dengan hitungan detik, sosok itu terhisap ke dalam keris itu. Hyuga kembali memasukkan keris itu ke dalam sarungnya. Setelah sosok itu sudah berada di dalamnya, seketika suasana pun berubah. Mereka kini tidak lagi berada di dalam villa, melainkan berada di bawah kedua pohon beringin besar. Hyuga lalu mengubur keris itu di bawah pohon tersebut. Mereka pun kini telah kembali, membawa luka yang teramat dalam. Sesekali Hyuga dan Mesya mendatangi pohon tersebut, hanya untuk mendoakan dan mengenang sahabat-sahabat mereka yang telah tewas di sana. Itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Membunuh 7.770 nyawa sebagai tumbal terakhir. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.